Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak Ustaz semua? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah antum semua dalam keadaan sehat hingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada bab yang sama, yaitu bab barisan. Kemarin kita sudah sampai di permasalahan di contoh permasalahan ini ya. Diberikan barisan aritmetika 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Tentukan suku pertama beda dan suku ke-20. Begitu juga Ustaz telah memberikan latihan. Qadarullah, dari 30 siswa, sepertiganya pun belum tembus yang mengumpulkan tugas kemarin. Ini bagaimana ini kok bisa terjadi kembali? Ya. Jadi baru sepertiga, lebih kurang sepertiga yang mengerjakan. Separuhnya pun nggak sampai. Jadi ini pada kemana teman-teman siswa kelas 11B ini yang lain. Jadi Ustadz sebenarnya nggak berharap seperti ini. Makanya Ustadz kan nggak pernah berikan soal latihan banyak. Satu soal saya ngerjakannya pun nggak lama. Ya, cobalah diingatkan teman-temannya, berikan semangat. Coba suruh hubungi Ustadz bagi yang aktif tapi belum mengumpulkan, ataupun bagi yang belum tidak aktif sama sekali, tidak hadir, tidak mengikuti pembelajaran, konon lagi tugas. Coba jika memang ada di grup, ada dibuat grup khusus kelas 11B ini, coba sampaikanlah, ingatkan ke teman-teman, ya, setidaknya ada kabar ataupun ya dikerjakan, lewat pun hari, bukan Ustadz nggak terima. Itulah artinya kelapangan hati kami, kelapangan dada kami untuk menerima tugas antum. Kami paham, ini kondisi sulit memang pembelajaran seperti ini. Ustadz apresiasi siswa kelas 11B yang merespon cepat, yang langsung mengerjakan, dikumpul pada hari itu juga. Terlepas dari benar salah itu nggak jadi permasalahan, itu nomor sekian. Ustadz ingin melihat penghargaan antum, menghargai ilmu, menghargai gurunya, usaha antum, itu yang ingin kami lihat. Ya, ada beberapa teman antum yang kumpul ternyata belum tepat jawabannya. Ustadz apresiasi. Coba diperbaiki kembali, dilihat kembali catatannya, apa rumusnya, dilihat kembali materinya. Tapi ini sama sekali tidak mengerjakan. Inilah yang sebenarnya Ustadz kecewa dengan kondisi seperti ini. Pernah Ustadz katakan bahwasanya pembelajaran daring ini, ya, sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan semangat kita belajar. Antum bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang lemah secara kondisi fisiknya, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar. Kalau kondisi seperti ini, Ustadz nggak katakan lemah fisik, tapi ini kondisi memang yang semua merasakannya. Kondisi pandemi, pembelajaran seperti ini memang sulit, tapi nggak menyurutkan langkah kita, nggak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar.
tetap diikuti instruksi gurunya, dikerjakan kumpul, kerjakan kumpul. Ini baru tugas pertama yang kemarin. Ustaz nggak ingin seterusnya seperti itu. Antum nanti akan merepotkan kami sebagai guru, bagaimana kami ingin mengakumulasikan nilai, sementara nggak kumpul tugas, dan kami nggak mau berbohong di situ. Yang nggak kumpul kami bilang kumpul, kami kasih nilai, ya tidak. Ada konsekuensinya nantinya. Oleh karena itu, tolonglah disampaikan. Coba sampaikan ke teman-teman yang lain. Ya, semoga mereka Allah sadarkan, ya. Ya, terlepas apapun alasannya, karena memang Ustadz ada sebagian nggak dapat kabar. Bahkan yang terlambat mengikuti pembelajaran Ustaz izinkan, nanti antum pokoknya kerjakan. Boleh besok atau lusa kerjakan, kumpulkan. Ustaz kadang kecewa, cuman ya gimana lagi. Inilah yang harus kami hadapi, inilah yang harus Ustaz hadapi. Ya, guru harus bersabar dengan sikap murid-murid seperti ini yang tidak kooperatif. Yang bisa dikatakan ya sebenarnya ya gimana ya, kalau secara syariat afwan ya bisa dibilang kurang adabnya. Kabar pun gak ada, kurang adabnya. Antum sudah belajar. Taib, ini sedikit evaluasi, semoga tidak terjadi kembali. Hari ini insyaallah Ustaz akan berikan kembali tugas. Dan jika memang tidak ada halangan, Ustaz akan berikan rutin ya, insyaallah. Ustaz ingin melihat kemampuan antum memahami materi yang Ustaz sampaikan. Taib, kita lanjut. Permasalahan ketiga. Ini permasalahan yang ya kalimat-kalimat soal seperti ini atau permasalahan seperti ini muncul ya di ujian nasional kemarin ya. Afwan, bukan kemarin, maksudnya kalimat-kalimat seperti ini, soal seperti ini muncul ya di ujian nasional. Jadi ini antum gak usah tertipu dengan kalimat ya. Ini dia dengan bermain dengan soal cerita, tapi substansinya sama ya. Maksudnya, tujuannya yang ingin kita kerjakan itu sama. Suatu tumpukan pipa air terdiri atas 18 lapis. Banyak pipa air pada lapis paling atas 12 buah. Tepat di bawahnya ada 15 buah, di bawahnya lagi ada 18 buah, dan seterusnya. Berapakah banyak pipa air pada tumpukan ke-18? Coba diaktifkan dulu mikrofonnya semua, biar kita interaktif. Sudah? Dikecilkan volumenya biar enggak storing. Oke. Ini kan permasalahannya mirip nggak dengan yang sebelumnya? Mirip. Dia bermain cerita aja. Ya. Kalau Ustaz tanya, 18 ini siapa? N. Betul, banyak suku. N. Berarti ada U1 sampai U18 nanti di permasalahan kali ini. 12 buah ini siapa? Kok UN? 12 buah. U1 lah suku pertamanya. Iya, U1 sama dengan A sama dengan 12. Udah. Ini 15, U berapa? Iya, dia jadi gini dia. Dia kan biasa kalau ra itu, kalau susunan itu, dia kan paling bawah paling banyak. Lebih makin ke bawah makin besar dia jumlahnya ya kan? Makanya paling atas 12. Di level keduanya 15. Berarti 15 suku ke berapa? Suku kedua. 18 suku ke berapa? Suku ketiga. Ustaz mau tanya berapa bedanya? Karena tahu dari mana antum bedanya 3? Oke. U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3 dan seterusnya, merupakan selisih dua suku yang berdekatan.
Ini yang masih kejadian di latihan kemarin. Kok masih ada yang bingung menentukan beda? Beda itu anak-anak Ustadz, dia suku di depannya dikurang suku mundur ke belakangnya. Masih ada yang salah. Coba nanti diperbaiki itu. Iya. Nah, yang lain alhamdulillah ada banyak yang benar. Ya, ada beberapa yang salah, coba diperbaiki. Kalau rasio nanti untuk geometri berbeda. Oke, yang ditanya suku keberapa? 18. Bagaimana rumusnya? 12 tambah 18 kurang 1 kali 3. Berasal dari rumus apa dia? A tambah N kurang 1 kali B. Gini kan? Iya. Oke. Berarti UN sama dengan, berarti U berapa? Siapa A? 12. Afwan. 12 tambah N-nya berapa? Kurang kali bedanya kok Kali 3 3. lah. Tapi bedanya 15 kurang 12. Oke. Berarti diperolehlah U18 berapa? 12. Tambah 17 kali 13. Berapa? 63. 17 kali 3 50 sah. Maka didapatlah U18 di 60. Oke, dari sini kita akan mencoba merumuskan. Jadi gini anak Ustaz. Ini udah paham insyaallah ya. Jadi antum nggak usah dibingungkan dengan kalimat soal. Mau isinya kontennya sama gitu dia. Kalimat itu nggak usah bingung, baca dulu, pahami, maksudnya sama. Coba. Coba kita rumuskan kali ini. Lihat. Ada perumusan yang nantinya antum nggak perlu sulit-sulit lagi dia. Jadi nggak usah nanti kita perlu bawa rumus-rumus ini terus. Otomatis saja. Contoh, U1 kita sebut A, betul? Betul. U2 maka U2 bisa kita sebut salah. Betul nggak? Betul. Suku pertama ditambahkan dengan beda, maka hasilnya suku kedua, betul nggak? Kalau U3 berarti berapa? Berapa? A tambah 2B. Iya. Berarti U3A tambah 2B. Oke. Dan seterusnya. Iya kan? Udah? Oke. Coba U10 berapa U10? A tambah 9B. Oke, udah paham ya? Udah. Jadi nanti kita nggak perlu bawa rumus itu lagi. Ingat aja, kalau dia di sini 1, kalau U1 A saja. Kalau U2, kalau di sini 2, koefisien B-nya jadi 1. Kalau U3, koefisien B-nya jadi 2. Kalau U10, koefisien B-nya jadi 9. Berkurang 1 koefisien B. A tetap ada terus. Jangan cerita dulu. Ayo fokus dulu ke sini. Ya, oke. Oleh karena itu, mari bersama kita jawab nomor 4. Dengan pakai seperti ini. Dengan pakai model seperti ini, kita nggak pakai lagi bawa UN. Coba
Apa yang diketahui? Nomor 4. Hah? Mana ada A diketahui? Nomor 4. 4. Apa rumus 4? A tambah 3B. Oke, udah langsung pakai. Itulah yang sama dengan berapa? Katanya berapa U4-nya? 13. Berarti A tambah 3B sama dengan 13. Oke. Udah itu, U berapa lagi diketahui? 9. U9. Oh, dieliminasi ya, Zat? Iya, ahsanta barakallahu fiik. Berarti terpakai lagi ilmu sistem persama linear dua variabel. U9 apa rumusnya? A tambah 8B. Main. Berapa? 8. 28. Yang ditanya suku ke berapa? Suku ke 8. Yang ditanya suku ke 28. Kalau U28 A tambah berapa? A tambah 27 sama dengan A tambah 27B. Berarti kalau suku ke 28 A tambah ini kan? Bisa nggak kita cari U28 sementara siapa A dan B-nya belum dapat? Bisa nggak kita cari? Bisa. Hah? Bisa. Iya, memang bisa enggak. Berarti bisa kita cari A dan B. Berarti yang kita harus cari terlebih dahulu siapanya? A dulu, baru cari B, baru bisa kita dapatkan ini. Betul? Muncul pertanyaan, dari mana kita cari A dan B? Dari persamaan 4 dan 9. Kita namakanlah ini persamaan 1. Kita namakan ini persamaan 2. Berarti kita eliminasi nih kan? Coba bantu Ustadz eliminasi. Pakai kertas buramnya. Ayo bantu Ustadz eliminasi. Berapa dapat A, berapa dapat B? Bantu Ustadz. Ayo, pokoknya berikutnya ke depan setiap pembelajaran antum sediakan 1 dan ayo, berapa dapat A, berapa dapat B? B3. Hah? Jangan ragu. 3. B3, A berapa? A-nya berarti 4. Oke. Ustadz nggak jelaskan di sini lagi lah eliminasi ya, sudah paham ya? Eliminasi itu kan bagaimana kita menghilangkan salah satu variabelnya, ya. Misalkan matikan A dapat B, matikan B dapat A. Oke, A-nya dapat 4, B-nya berapa tadi? B-nya 3. Berarti dapat nggak ini? Udah bisa dapat nggak U28? Udah, ayo. Berarti U28 sama dengan berapa A-nya? Berapa 27 kali 3? 81. Berarti U28 sama dengan 4 ditambah 81. Dapatlah U28 berapa? Oke, selesai. Berarti dapatlah suku ke-28-nya 85. Oke? Nanti Ustaz kasih latihan 2 soal. Kalau ini, kalau nomor 5 bagaimana kita ngerjakannya? 5 sama dengan 4. A tambah 4B sama dengan min 20. Oke, kita buat dulu ya. Ustaz bantu sedikit. Coba nanti antum kali ini ditanya berapa suku pada barisan tersebut. U5 sama dengan apa rumus U5? Berapa itu?
Ini kita anggap sebagai persamaan. Terus U8 A tambah 7B sama dengan min 38. ini sebagai persamaan keberapa? Terus apa yang tanya? Ayo, apa lagi diketahui? Tunggu dulu belum. Siapa suku terakhir? Suku terakhir namanya kemarin siapa Ustaz bilang? Hah? Naam. UN suku sebagai suku terakhir. Ya? UN kalau dibuat gininya berapa? Cemana tuh? Kalau dibuat gininya? Tambah Ayo. Shh. Jangan ribut dulu. UN, kalau Ustadz mau buat bentuk seperti ini, jadi siapa dia? Salah, belum pas. A tambah N kurang 1. Udah gitu aja. A. Ginilah. Ya kan? Itu sama dengan berapa? Minus 62. Jadi pertanyaan nomor 5 ini apa yang ditanya? Siapa yang ditanya nih? Siapa yang ditanya? Halo. Siapa ditanya nomor 5 ini? N-nya. Berapa banyak barisan? N-nya yang ditanya. Cemanalah cara jawab kita? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ayo. Iya, pakai apa cara nyari A sama B? Dengan metode apa? Oke. Berarti Ustadz bantu arahkan. Berarti langkah pertama ya. Langkah pertama nanti yang antum harus jalani adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Setelah kita eliminasi persamaan 1 dan 2, siapa yang bakalan kita dapati? A dan B. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Maka diperoleh A dan B. Kalau udah dapat itu, apa langkah selanjutnya? Betul. Baru nomor 2, substitusi. Apa arti substitusi? Masukin. Iya, substitusikan nilai nilai A dan B ke mana? N. Ini saya namakan lah biar enak ya kan. Ini persamaan. Jadi masukkan kemana dia? Iya. Udah, setelah itu dapat nggak nanti N-nya? Dapat. Maka yang ketiga, sini aja. Sehingga diperoleh N. Oke, 2 langkah aja. Eliminasi 1, 2 dapat A dan B. Hasil dari eliminasi 1, 2, si A dan si B, antum masukkan dia ke persamaan 3, maka akan diperoleh N. Dapat itu nanti, cobalah. Oke? Bisa? Insyaallah, Ustaz. Coba, ini kan udah Ustaz arahkan. Ini kan udah tinggal melanjutkan aja nih. Kalau kira-kira jadinya 3 soal boleh latihannya. Bisa. Tapi Ustaz bantulah sedikit. Coba kita lihat latihannya. Ustaz rasa latihan yang ini mirip nggak dengan contoh yang di atas tadi? Yang mana? Mirip dengan yang mana dia? Ini kan? Aman. Dah, ini aman ini kira aman. Yang ini Ustaz udah bantu arahkan. Ini berarti tapi ingat ya, berarti latihan yang Ustaz berikan nomor 5. Baru nomor 1 ini yang bawah, nomor 1. Oke. Ya. Satu lagi nomor 2. Nomor 1 udah anggap tuh, kenapa? Karena ada Ustaz jelaskan di atas mirip kali. Cuma Ustaz ganti nilai-nilai aja. Tinggal mainkan. Nomor 2. Antum bisa pahami enggak soal ini? 13 sama dengan A tambah 12B.
Hati-hati dipahami dulu. Kabel listriknya di sepanjang 13 meter. Dipot. Yang 13. Ah, ayo. N-nya 13. 10 lah. 10 lah N-nya. Jadi ada kabel listrik panjangnya 13 meter, mau dipotong-potong menjadi 10 bagian, berarti N-nya 10. Panjang tiap-tiap potongan membentuk barisan aritmetika dibilangnya. Kabel listrik terpanjang 220. Berapakah selisih antara panjang potongan kabel listrik terpanjang dan terpendek? Ini agak menguji nyali nih. Ini agak ini sedikit bermain kata-kata aja sebenarnya. Coba jadi 3 soal. Di mananya? Masih ada 4 menit. Antum bingungnya di mananya? Coba Ustaz akan bantu sedikit, nanti antum selesaikan. 13 meter dipakai untuk apa, Ustaz? Itu enggak pertanyaannya lah. Nanti itu sama aja pertanyaannya. Saat yang jual kabel listrik itu siapa, saat itu uak pun nggak bisa jawab kan, bingung dia. Coba di sini kita agak bermain logika. Pokoknya 13 meter dibagi menjadi 10 bagian. Yang pastinya panjang setiap bagian sama enggak? Panjang setiap potongan? Enggak lah. Dari mana antum tahunya bahwasanya panjang setiap potongan enggak sama? Dari mananya? Dari aritmetikanya ini, betul. Ini kata kuncinya. Inilah yang menunjukkan enggak mungkin. Udah dibilang dia, panjang setiap potongan sebanyak 10 potongan itu enggak ada yang sama. Pasti berbeda. Kenapa? Karena panjang tiap potongan membentuk barisan aritmetika. Di sini kuncinya. Udah ketahuan gak akan sama lah potongannya. Kalau sama udah jelas, tinggal enak. 13 meter bagi 10, 1,3 meter, siap. Ini enggak. Ini dibilang dia membentuk barisan aritmetika. Dikasih taunya pula yang terpanjang. Berarti ini U berapa ini? Ayo. Halo. U220 besar kali lah. U10 lah. Kan katanya ada 10 bagian. Bagian yang terpanjang itu kita anggap sebagai suku terakhir. Berarti anak-anak Ustaz udah ketahuan U10, berapa U10? Apalagi yang diketahui? N diketahui enggak? N10, udah Ustaz bantu 2 poin. Coba selesaikan secara jantan. Enggak lah. Janganlah semua. Iya. Kalau semua enggak ada lah tantangannya. Enggak mungkin hidup ini enggak ada tantangan. Enak kali enggak ada ujian. Ya. Kalau ujian kehidupan itu menguji keimanan, kalau ujian matematika menguji kemampuan antum dalam matematika. Cocok? Ujian kehidupan menguji keimanan antum. Tapi kalau ujian matematika menguji kemampuan antum. Itulah dia latihan kita. Oke, 3 soal. Ustaz tunggu dengan senang hati. Sangat Ustaz tunggu. Siap. Ya. Coba dikerjakan, silakan berdiskusi boleh, ya, komunikasi dengan teman boleh. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang mungkin menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari Ustaz dan dari syaitan. Tetap semangat anak-anak Ustaz, kerjakan latihan, kumpul, akan masuk nilai. Ustaz tunggu dengan senang hati. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.